Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kamulah yang akan mati, teriak seorang murid dari sekte Tanah Terkutuk sambil menyerang Chu Feng. Saat dia menyerang, gerakannya itu terlihat sangat aneh. Dia bergerak seperti citah. Tangannya sangat kuat, dan seolah-olah mereka adalah sepasang cakar harimau. Sedangkan untuk tubuhnya, itu dalam bentuk yang sangat aneh seperti bangau. Itu adalah keterampilan bela diri yang setidaknya berada di peringkat 8. Tapi sayangnya, meskipun dia telah menguasai keterampilan bela diri ini dan dia memiliki kultivasi yang sama dengan Chu Feng, yaitu peringkat 6 Martial King, tapi perbedaan antara kekuatan pertempuran mereka benar-benar terlalu besar. Bang! Chu Feng tidak melakukan serangan balik. Namun sebaliknya, dia hanya menginjakkan kakinya di tanah. Setelah itu, gelombang udara melonjak maju dan mendarat di tubuh murid sekte Tanah Terkutuk itu. Kresek-kresek. Dalam sekejap, suara gertakan yang tajam mulai terdengar dari tubuh murid itu. Pada saat ia jatuh ke tanah, bukan saja ia berdarah dari mata, telinga, lubang hidung, dan juga mulutnya, bahkan pembuluh darah dan meridiannya juga patah. Dia sekarang benar-benar berlumuran darah. Bajingan! Teriak temanya. Murid dari sekte Tanah Terkutuk yang lainnya mulai menyerang Chu Feng. Murid ini adalah peringkat 7 Martial King, dan setingkat lebih tinggi daripada Chu Feng. Murid ini benar-benar yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan Chu Feng. Menggunakan keterampilan bela diri gerakan, murid ini tiba di hadapan Chu Feng dalam sekejap. 5 jarinya mengepal, dan kemudian dia menjulurkan jari tengahnya. Ini adalah keterampilan bela diri, dengan semua kekuatannya yang terfokus pada jari tengahnya. Jika seseorang dikejutkan oleh keterampilan bela diri ini, bahkan jika seseorang tidak mati, maka ia akan lumpuh. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan serangannya, murid dari sekte Tanah Terkutuk ini bahkan telah menempatkan jimat yang terlihat samar-samar di jari tengahnya. Ini adalah cara sekte Tanah Terkutuk melakukan tindakannya. Mereka akan menggunakan jimat untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Murid sekte Tanah Terkutuk ini telah mengarahkan tinjunya pada dantian Chu Feng. Itu karena, dia berencana melumpuhkan kultivasi Chu Feng. Memang harus diakui, dia sangatlah kejam. Crot, namun sebelum tinjunya bisa mengenai Chu Feng, dia sudah berteriak dengan keras. Ternyata, dantiannya sendiri telah tertusuk. Tangan Chu Feng sudah menembus dantiannya, dan tangan Chu Feng seperti pedang. Tidak hanya itu benar-benar menembus dantian murid dari sekte Tanah Terkutuk ini, tapi itu juga tidak berlumuran darah sama sekali ketika Chu Feng menarik tangannya keluar. Itu seolah-olah tangan Chu Feng adalah pedang berharga yang tidak bisa dinodai. Setelah melumpuhkan murid sekte Tanah Terkutuk itu, Chu Feng dengan kejam menamparnya hingga terpental beberapa meter jauhnya. Seperti karung pasir, murid itu menabrak pohon besar sebelum jatuh ke tanah, dan disitulah tempat di mana ia kehilangan kesadaran. Selanjutnya, kata Chu Feng dengan suara yang sangat jelas. Nada suaranya penuh dengan penghinaan, dan seolah-olah murid-murid sekte Tanah Terkutuk di hadapannya bukanlah manusia. Mereka seperti babi, domba, bebek, dan juga angsa, yang merupakan sekelompok ternak yang menunggu untuk disembelih. Jika dia ingin membunuh mereka, dia akan dapat melakukannya dengan mudah. Kamu, melihat ini dan mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, selusin lebih murid yang tersisa dari sekte Tanah Terkutuk mulai menggerogoti gigi mereka dengan marah. Mereka ingin mengerumuni Chu Feng dan membunuhnya. Berhenti. Namun di saat ingin menyerang sebuah teriakan tiba-tiba terdengar. Suara ini menghentikan semua murid dan teriakan itu berasal dari Yan Gui. Aku telah meremehkanmu, kata Yan Gui. Oh, kamu bukan yang pertama mengatakan kata-kata itu, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan pertempuran untuk melampaui kultivasi 3 tingkat di atas kamu sendiri, maka kultivasi kamu masih hanya dari peringkat 6 Martial King.
Paling-paling, kamu hanya bisa bertarung melawan peringkat 9 Martial King. Namun di antara kita di sini, jumlah orang yang mampu bertarung melawan setengah Martial Kaisar bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan menang melawan kami? Kata Yan Gui. Jika aku memberi tahu kamu bahwa, bahkan jika kamu semua datang pada aku bersama-sama, kalian semua tidak akan cocok untuk aku, apakah kalian semua percaya itu? Tanya Chu Feng. Hahaha. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Yan Gui dan murid-murid lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Dari cara mereka melihatnya, Chu Feng ini seperti sedang melucu. Seolah-olah seekor monyet sedang memberi tahu sekelompok serigala, bahwa dia akan bisa memakan semuanya. Itu sangat tidak realistis, dan cukup konyol untuk menyebabkan seseorang mati karena tawa yang berlebihan. Wush! Tepat pada saat ini, sinar cahaya segera melintas, dan seolah-olah ada sesuatu yang tiba di antara mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, murid-murid Sekte Tanah Terkutuk dibuat terkejut. Karena sinar cahaya yang melintas ini, itu sebenarnya Chu Feng. Chu Feng telah tiba di antara mereka. Terlebih lagi, dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Kalian semua, cepatlah naik, ucap Chu Feng. Tiba-tiba saja Chu Feng mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan melesat ke langit dan berubah menjadi awan keemasan. Awan itu berkelap-kelip dengan cahaya keemasan, dan memiliki rune serta segel yang berkeliaran di atasnya. Ketika awan itu tiba-tiba jatuh ke kerumunan, tekanan besar juga turun dari langit. Dan, boom! Dalam sekejap, semua murid Sekte Tanah Terkutuk, termasuk Yan Gui juga, mereka semua berbaring tengkurap seperti anjing yang sekarat. Mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Apakah kamu semua percaya padaku sekarang? Tanya Chu Feng. Kamu, monster macam apa kamu? Teriak salah satu murid Sekte Tanah Terkutuk itu dengan sangat ketakutan. Bahkan nada suaranya telah berubah. Dia bahkan tidak pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sekuat ini. Namun sudah jelas, bahwa kultivasinya adalah dari Martial King peringkat 6. Agar Martial King peringkat 6 bisa melakukan sesuatu seperti ini, selain monster, maka murid Sekte Tanah Terkutuk ini tidak dapat memikirkan kemungkinan yang berbeda. Bas-bas. Chu Feng membuat gerakan menggenggam dengan satu tangan, dan pedang yang terbentuk dari kekuatan bela diri muncul di tangannya. Dengan kejam, dia menusukkan pedang itu ke bahu kiri murid tersebut. Crot, pedang itu menusuk ke bahu murid tersebut. Aku akan bertanya dan kalian semua harus menjawab. Jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak berguna, maka jangan salahkan aku karena kejam, ucap Chu Feng. Nada suara Chu Feng sedingin es, dan juga penuh dengan niat membunuh. Dia benar-benar tidak bercanda. Para murid dari Sekte Tanah Terkutuk semuanya dapat merasakan bahwa Chu Feng ini sedang tidak bercanda. Sementara seseorang mungkin bisa berbohong dengan kata-katanya, tapi niat membunuh seseorang pasti tidak akan pernah berbohong. Khususnya untuk niat membunuh Chu Feng, itu adalah sesuatu yang dia miliki melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Ini sudah jelas bukanlah kepalsuan. Selain itu, karena para murid dari Sekte Tanah Terkutuk juga orang-orang yang telah memulai jalur pembantaian, maka mereka tahu dengan lebih pasti betapa mengerikannya niat membunuh Chu Feng sebenarnya. Dengan demikian, para murid dari Sekte Tanah Terkutuk bisa membayangkan betapa menakutkannya Chu Feng, dan juga bahwa tangannya pasti telah ternodai oleh darah orang yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang iblis yang telah membunuh berkali-kali tanpa berkedip. Dia adalah pembunuh berdarah dingin sejati. Dengan demikian, mereka tahu bahwa Chu Feng akan melakukan apa yang dia katakan untuk dilakukan, dan akan benar-benar membunuh mereka jika mereka berani mengatakan sesuatu yang tidak berguna. Dengan demikian, bahkan Yan Gui tidak berani mengatakan apapun. Seperti burung-burung yang ketakutan, mereka menggigil sambil berbaring di tanah. Siapa di antara kalian semua yang mengetahui 7 murid pribadi Sekte Tanah Terkutuk? Tanya Chu Feng. Ini, kata-kata itu mengejutkan semua murid Sekte Tanah Terkutuk. Terutama Yan Gui, yang ekspresinya berubah tidak wajar. Namun meski begitu, tidak ada yang mau mengatakan apapun. Wush!
Chu Feng dengan segera melambaikan tangannya. Pedangnya yang ada di bahu murid itu mengikuti gerakan lengannya, dan kemudian memotong di sepanjang jalan ke daerah Dantian. Dantian murid itu benar-benar dipotong oleh Chu Feng. Menjerit, murid itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Teriakannya itu bukan karena rasa sakit yang dia rasakan. Tapi sebaliknya, itu karena kultivasi yang telah dia latih selama bertahun-tahun, saat ini telah menguap. Pada saat ini, dia merasa bahwa hidup lebih menyedihkan daripada mati. Setelah itu, Chu Feng mengarahkan pedangnya ke murid lain dan menusukkannya ke tubuh murid itu. Kemudian, dia segera mengancam. Katakan sekarang, kalau tidak, kamu akan berakhir sama seperti dia, ancamnya. Tolong jangan melumpuhkan kultivasi aku. Aku akan memberitahumu, jawab murid itu dan tidak berani menolak. Segera, dia pun mengalihkan pandangannya ke arah 3 orang. Kemudian, dia pun mulai menangis kesakitan. Itu karena 3 orang yang dia perhatikan, meskipun mereka tidak semua yang terkuat di antara mereka semua, tapi mereka adalah 3 dengan status paling luar biasa. Di antara mereka, 1 adalah murid terkuat sekte tanah terkutuk mereka. Contohnya Yan Gui, dia berada di ranah Raja Bela Diri tingkat 9. Adapun 2 lainnya, Chu Feng tidak tahu nama mereka. Namun yang 1 adalah Martial King peringkat 8, dan yang lainnya adalah Martial King peringkat 7. Setelah melihat 3 orang ini, Chu Feng mulai tersenyum. Pada saat yang sama ketika dia mulai tersenyum, dia juga menutup matanya. Segera, 4 wajah muncul di benaknya. Jiang Qixia, Wu Kunlun, Zhao Yuetian, dan Kuang Bainian. Setelah keempat ini muncul di wilayah Laut Timur, mereka menciptakan pergolakan besar dan menjadi musuh terbesar Chu Feng. Pada saat mereka berempat pertama kali muncul, Chu Feng merasakan tekanan yang besar. Keempatnya itu seperti 4 dinding yang tidak dapat diatasi. Di hadapan Chu Feng, mereka menekannya begitu keras sehingga ia merasa sulit bernapas. Adapun 4 dari mereka adalah 4 dari 7 murid pribadi kepala Akademi Sekte Tanah Terkutuk. Secara keseluruhan, ke-7 dari mereka dikenal sebagai 7 Tanah Terkutuk. Saat itu, jika bukan karena Lady Piao Miao meminjamkan Chu Feng kekuatannya, maka tidak mungkin bagi Chu Feng untuk mengalahkan Jiang Qixia dan yang lainnya. Pada saat itu, Chu Feng juga masih terlalu kecil dan lemah. Tiba-tiba saja Chu Feng membuka matanya, dan melihat ke arah Yan Gui dan 2 orang lainnya lagi. Pada saat ini, senyum di wajahnya semakin padat. Ketiga orang ini juga bagian dari 7 tanah terkutuk. Masing-masing dari mereka bahkan lebih kuat dari Jiang Qixia dan 3 orang lainnya. Namun sekarang, mereka berbaring di bawah kaki Chu Feng seperti anjing yang sekarat. Jika Chu Feng ingin membunuh mereka, maka itu akan semudah menghancurkan semut. Namun yang paling penting adalah, kali ini Chu Feng tidak meminjam kekuatan dari orang lain. Dia hanya mengandalkan pada dirinya sendiri. Yan Gui, tampaknya kamu adalah kepala dari 7 tanah terkutuk ya? Chu Feng berjalan ke Yan Gui dan bertanya. Chu Feng, sebenarnya aku tidak berniat menyerangmu. Itu Qin Lingyun, dia yang meminta kami untuk menanganimu. Oh iya, di Kosmos Saku adalah keuntungan yang diberikan Qin Lingyun kepada kita. Kamu bisa mengambilnya. Tidak, ambil semuanya Kosmos Sak aku ini. Tolong biarkan kami pergi. Ucap Yan Gui, dan dia tidak berani menjawab pertanyaan Chu Feng. Namun sebaliknya, ia mulai memohon pengampunan. Itu bukan berarti Yan Gui tidak memiliki moral. Justru sebaliknya, itu karena dia sangat takut dan dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya, dia telah berpikir bahwa Chu Feng adalah domba yang bisa dia tangkap dengan mudah. Namun sekarang, menemukan bahwa alih-alih seekor domba, Chu Feng sebenarnya adalah harimau yang ganas. Meskipun mereka serigala yang lapar, tapi mereka masih sangat kecil dan lemah di hadapan Chu Feng. Dan sekarang, mereka semua menjadi makanan Chu Feng. Chu Feng tersenyum sekali lagi. Dia sudah tahu bahwa Yan Gui dan murid-murid lain dari Sekte Tanah Terkutuk yang datang untuk menyerangnya, ini mungkin terkait dengan Qin Lingyun.
Namun sayangnya, dia tidak pernah berharap kalau itu benar-benar akan terjadi. Chu Feng mengulurkan lengannya, dan membuat gerakan meraih. Semua kantong penyimpanan mereka tersedot ke tangan Chu Feng. Setelah itu, ia dengan santai menempatkan mereka ke dalam kosmos saknya sendiri, itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah-olah semua ini adalah miliknya sendiri. Namun sudah sangat jelas, bahwa Chu Feng tidak berencana untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia membuka telapak tangannya, dan kekuatan menghisap lainnya mulai menyebar. Segera, Yan Gui terhisap ke arah tangannya. Chu Feng memegang leher Yan Gui dengan satu tangan, dan kemudian memegang pedangnya dengan tangan yang lain. Kemudian, dia menusukkan pedang ke pinggang Yan Gui. Pedang itu hanya beberapa sentimeter dari dantian Yan Gui. Aku akan bertanya, dan kamu harus menjawab. Jika kamu berani ragu sedikit pun, jika kamu berani berbohong sedikit pun, maka aku akan membuat kultivasi kamu yang telah menghabiskan 32 tahun terakhir ini, itu menjadi asap. Yang terbaik adalah kamu berbicara dengan jujur. Kamu harusnya tahu, bahwa aku dapat melihat kebohongan kamu, ucap Chu Feng. Dan bahkan lightning berkedip-kedip di mata Chu Feng. Pada saat itu, dia seperti iblis yang dapat melihat semuanya. Apakah kamu tahu Tantai Sue? Tanya Chu Feng. Aku tahu, balas Yan Gui dan tidak berani menyembunyikan apapun. Dalam hal ini, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Tanya Chu Feng. Yan Gui mulai sedikit ragu. Namun pada akhirnya, dia berkata juga. Dia ada di sekte tanah terkutuk kita, balas Yan Gui. Oh, jadi dia berada di sekte tanah terkutukmu ya? Bukankah dia bukan murid dari sekte tanah terkutukmu? Lalu, mengapa dia berada di sekte tanah terkutuk? Apakah kamu semua menangkapnya? Tanya Chu Feng dengan suara dingin. Ya, itu betul. Dia ditangkap oleh tuanku, jawab Yan Gui. Mengapa kamu semua menangkapnya? Tanya Chu Feng. Itu karena tidak hanya dia mencuri seruling penyerap jiwa majikanku, tapi dia juga membunuh 4 saudara juniorku. Maka dari itu, tuanku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, kata Yan Gui. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng langsung bergetar. Siapa Tantai Sue itu? Dia adalah wanita misterius yang tiba di wilayah Laut Timur bersama dengan Jiang Qixia dan yang lainnya. Selain itu, Tantai Sue telah membantu Chu Feng berkali-kali di masa lalu. Bahkan dia telah menjadi dermawan besar bagi Chu Feng. Pada awalnya, Chu Feng memasuki jalan surgawi ke tanah suci martialism bersama dengan Tantai Sue. Tapi sayangnya, beberapa kejadian telah muncul di jalan surgawi. Dengan demikian, Chu Feng tidak dapat masuk ke domain tanah terkutuk bersama dengan Tantai Sue, dan malah tiba di domain Qianwood. Karena itulah, Chu Feng selalu khawatir tentang Tantai Sue sepanjang waktu. Dan dia juga tidak tahu apakah dia aman atau tidak saat kembali ke domain tanah terkutuk seorang diri. Dan sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Yan Gui, Chu Feng secara alami bahkan lebih khawatir. Itu sudah jelas bahwa Tantai Sue sedang tidak aman untuk saat ini. Kamu semua belum membunuhnya kan, dan mengapa kamu tidak melepaskannya? Tanya Chu Feng. Sementara Chu Feng mengetahui bahwa Tantai Sue telah ditangkap, dan dia pun dapat mengatakan dari kata-kata Yan Gui bahwa Tantai Sue hanya ditangkap dan belum dibunuh. Itu karena dia telah menyembunyikan flut penyerap jiwa tuanku yang sangat rahasia. Sebelum kita menemukan flut penyerap jiwa enchanted itu, maka dia tidak bisa mati, kata Yan Gui. Flut penyerap jiwa enchanted, apa itu? Tanya Chu Feng. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, serta harta warisan yang paling berharga dari sekte tanah terkutuk kami, kata Yan Gui. Dalam hal itu, jika Tantai Sue menolak untuk memberitahu kamu semua lokasi di mana dia telah menyembunyikan flut penyerap jiwa enchanted, apa yang akan kamu semua lakukan? Tanya Chu Feng. Jika dia menolak untuk memberitahu kita, bahkan ketika dia akan menghadapi kematian, maka dengan kepribadian tuanku, dia akan membuatnya berharap dia sudah mati. Dengan begitu, dia pasti akan memberitahu kami lokasinya, kata Yan Gui dengan jujur.
Dia benar-benar tidak berani menyembunyikan apapun dari Chu Feng, karena dia sangat takut Chu Feng melumpuhkan kultivasinya. Tiba-tiba saja, Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia tampak gembira, tapi seperti orang gila. Hahaha, bagus, sangat bagus. Tante Sue, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan memiliki hari seperti itu juga. Ucap Chu Feng yang melakukannya dengan sengaja. Selain itu, Yan Gui dan yang lainnya adalah murid-murid dari Sekte Tanah Terkutuk. Sementara Chu Feng bisa melumpuhkan kultivasi beberapa dari mereka, maka dia tidak bisa benar-benar membunuh mereka. Jika tidak, itu akan menciptakan pergolakan besar, dan bahkan mungkin mengarah pada dua kekuatan besar. Misalnya Gunung Qianwut dan Sekte Tanah Terkutuk akan berperang. Untuk mencegah perang ini, ada kemungkinan bahwa Gunung Qianwut mungkin akan menyerahkan Chu Feng ke Sekte Tanah Terkutuk. Dengan demikian, Chu Feng tidak bisa membunuh Yan Gui dan yang lainnya. Namun karena dia tidak bisa membunuh mereka, tetapi malah mengajukan pertanyaan semacam itu kepada mereka, maka tidak bisa dihindari bahwa Yan Gui akan berpikir tentang mengapa dia bertanya kepada mereka. Jika dia merenungkannya, mereka pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadap Chu Feng. Jika tindakan pencegahan terbentuk di hati mereka, maka mereka pasti akan memberitahu kepala Sekte Tanah Terkutuk mereka tentang masalah ini setelah mereka kembali. Adapun itu akan menjadi krisis besar bagi Chu Feng. Karena bisa Tante Sue akan dipindahkan lokasinya, atau bahkan dibunuh secara langsung. Untuk mencegah itu, Chu Feng sengaja tertawa terbahak-bahak. Dia ingin Yan Gui berpikir bahwa Tante Sue adalah musuh besarnya. Dia ingin Yan Gui berpikir bahwa dia bertanya tentang Tante Sue bukan karena dia khawatir tentangnya, tetapi karena dia ingin tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Karena seperti ini, Yan Gui dan yang lainnya tidak akan mengambil tindakan pencegahan terhadap pertanyaan Chu Feng. Dan bahkan, mereka bahkan tidak akan menyebutkan masalah ini kepada kepala sekte mereka. Setelah semua, apa yang mereka lakukan adalah membocorkan informasi rahasia kepada Chu Feng. Jika kepala sekte mereka mengetahui hal ini, maka mereka akan berakhir menderita bencana besar. Saudara junior Chu Feng, mungkinkah kamu juga memiliki kebencian yang mendalam terhadap Tante Sue itu? Tanya Yan Gui. Benar saja, Yan Gui tertipu oleh kinerja Chu Feng dan berpikir bahwa Chu Feng juga seseorang dengan kebencian terhadap Tante Sue. Aku memang memiliki kebencian yang sangat besar. Namun sekarang, itu sudah tidak apa-apa. Selama dia tidak menjalani hidupnya dengan damai, aku merada senang. Mempertimbangkan bahwa kalian semua memiliki musuh yang sama dengan diriku, aku akan mengampunimu hari ini, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan melepaskan formasi awan di langit. Tekanan yang mengikat Yan Gui dan yang lainnya ke tanah, itu juga telah dilepaskan. Meskipun kebebasannya dikembalikan padanya, tapi Yan Gui masih tidak bisa berdiri tegak. Justru sebaliknya, dia seperti tanah liat, dan dia hanya bisa duduk di tanah. Pada saat ini matanya tak bernyawa, dan ekspresinya juga linglung. Dia basah kuyup dengan keringat dan terengah-engah, itu karena dia sangat ketakutan. Meskipun Chu Feng hanya menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan, meskipun itu hanya periode yang sangat singkat, tapi periode waktu ini mirip dengan berada di neraka baginya. Itu sangat sulit untuk ditanggung. Tiba-tiba saja, Chu Feng berkata, "Kalian semua, ambil semua jimat teleportasi kamu yang diberikan kepada kamu oleh Gunung Qianwut," ucap Chu Feng. Mendengar itu, murid-murid Sekte Tanah Terkutuk tidak berani menentang perintah Chu Feng. Satu demi satu, mereka mengeluarkan jimat teleportasi mereka, dan memegangnya di tangan mereka. "Saudara junior Chu Feng, apa yang kamu inginkan dari ini?" tanya Yan Gui dengan bingung. "Sebelumnya, kalian semua datang untuk menyerangku. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang bisa aku maafkan. Namun dengan mempertimbangkan bahwa Sekte Tanah Terkutukmu juga musuh Tante Sue, maka aku akan membiarkan kalian semua tetap hidup. Sementara aku bisa memaafkan pelanggaran kamu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu pergi tanpa hukuman."
Kalian semua, hancurkan jimat teleportasi kamu dan kembalilah, kata Chu Feng. Ini, saudara junior Chu Feng, tolong jangan lakukan ini. Tolong beri kami kesempatan lagi. Karena kalau tidak, kita bisa, ucap Yan Gui dengan ragu. Itu karena, kata-kata Chu Feng ini datang sebagai kejutan besar untuk Yan Gui dan yang lainnya. Untuk memecahkan jimat teleportasi mereka, bukankah itu dianggap mengorbankan Bun 9 kekuatan ini? Karena bagi mereka, ini akan sangat memalukan, dan juga penghinaan terbesar bagi mereka. Tidak hanya mereka akan dihukum oleh kepala sekte mereka sekembalinya mereka ke sekte, tapi mereka juga tidak akan dapat melepaskan diri dari reputasi sebagai desertir, yang telah melarikan diri dari pertempuran selama sisa hidup mereka. Melihat bahwa mereka ragu-ragu, Chu Feng tiba-tiba saja memiliki ide. Kemudian, 20 tombak muncul di hadapannya. Mereka semua diarahkan ke lokasi mematikan dari 20 murid sekte tanah terkutuk ini. Meskipun 20 tombak ini dibentuk melalui kekuatan spiritual, tapi masing-masing dari mereka adalah pembentukan formasi dengan kekuatan yang sangat kuat, dan bahkan mampu mengambil nyawa para murid sekte tanah terkutuk ini. Di hadapan Chu Feng, bahkan Yan Gui sendiri tidak akan bisa lolos dari maut. Aku akan menghitung sampai 3. Kalian semua bisa pergi atau mati. Silakan memutuskan, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menutup matanya, dan berkata dengan nada yang sangat membosankan. 1. Setelah Chu Feng menghitung kata 1, ia segera mendengar suara-suara yang muncul berturut-turut. Itu adalah suara jimat teleportasi yang dipecahkan. Ketika Chu Feng membuka matanya lagi, ia menemukan bahwa 20 murid sekte tanah terkutuk telah menghancurkan jimat teleportasi mereka, dan kemudian melarikan diri. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Hehehe. Melihat ini, Chu Feng tertawa ringan. Dia mencibir pada Yan Gui dan yang lainnya, itu karena mereka begitu pengecut. Pada saat yang sama, dia juga mengejek mereka karena begitu tidak berdaya. Dengan hanya sedikit kekuatan yang mereka miliki, mereka benar-benar berani datang menyerangnya, dan mencoba untuk membunuhnya. Mereka benar-benar melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Tantai Sue, kamu harus bertahan. Setelah 9 kekuatan powers ini berakhir, maka aku, Chu Feng, akan datang dan menyelamatkanmu, gumam Chu Feng. Tiba-tiba saja, tatapan Chu Feng berubah serius. Dalam tatapannya yang serius ini, itu ada kekhawatiran. Tantai Sue tidak hanya sangat membantu Chu Feng dan menyelamatkan hidupnya sebelumnya, tapi dia juga tidak membunuh keempat murid dari 7 murid pribadi milik sekte tanah terkutuk. Dia hanya membunuh 1 di antara mereka berempat. Adapun 3 yang tersisa, termasuk Jiang Qixia sendiri, mereka semua telah dibunuh oleh Chu Feng. Dengan kata lain, Tantai Sue telah membantu Chu Feng melakukan pembunuhan dari 3 orang lainnya. Maka secara logis, Chu Feng harus pergi dan menyelamatkannya. Karena jika tidak, Chu Feng akan memiliki perasaan yang bersalah. Saat memikirkan hal ini, Chu Feng tiba-tiba bergerak. Tubuhnya seperti kilatan sambaran petir. Dalam sekejap, dia menempuh jarak beberapa mil dan menghilang. Adapun arah di mana dia menghilang, itu secara alami di luar kisaran yang disediakan Qianwood Mountain untuk para peserta dari 9 Powers Hun. Selain itu, tidak diketahui siapapun, lokasi itu juga merupakan tempat paling berbahaya di seluruh sisa era kuno. Namun meski begitu, tempat itu adalah tempat yang harus dikunjungi Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.